Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis, tanggal 18 April 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jangan takut, ada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia telah memasuki lorong-lorong yang begitu gelap dalam beberapa waktu terakhir yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Kisah penculikan anak, kekerasan terhadap anak, perampok, begal, dan teror semuanya ada. Kondisi seperti ini dapat memiliki banyak konsekuensi, seperti membuat hidup kita tidak nyaman, menimbulkan rasa curiga terhadap orang lain, dan takut melakukan kegiatan di luar rumah. Faktanya, ini juga berdampak besar pada kesehatan kita. Ketakutan yang menguasai diri tidak hanya berbahaya bagi kesehatan kita, tetapi juga berbahaya bagi pertumbuhan rohani. Kita sering menjauh dari Tuhan karena selalu takut, khawatir, dan cemas. Kita terlalu sibuk dengan masalah hidup kita sehingga kita melupakan bahwa Tuhan sebetulnya dapat menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai bentuk dan tingkat, ketakutan mungkin masih akan menjadi bagian dari hidup kita di masa depan. Namun, renungan hari ini dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 memberi kita bukti bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Meskipun keadaan kita tampak sangat buruk dan tidak ada harapan, jangan biarkan ketakutan, keraguan-raguan, dan kebimbangan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita dan siap menolong kita. Jadi, yakinlah dan beranilah. Ingat dan renungkanlah seperti yang dikatakan pemazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Tuhanlah yang dapat memberi kita ketenangan dan keamanan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruslah mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa orang Kristen tidak kebal dari penderitaan, kesulitan, dan masalah, termasuk hamba-hamba Tuhan dan rohaniawan. Kekristenan tidak menjamin umat Allah akan bebas dari masalah-masalah hidup, tetapi kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita terima dan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang akan senantiasa kita terima dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk
mengikuti keteladanan Paulus bahwa di dalam penderitaan yang dialaminya, dia yang dipenjara, ditolak bangsanya sendiri, dia tetap setia dan bertahan memberitakan Injil Kristus karena dia percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan dan kasih karunia kepadanya. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan pengetahuan untuk kami boleh memanfaatkan segala kasih karunia dan kekuatan yang diberikan Tuhan semaksimal mungkin. Dan karenanya kami tidak perlu takut menjalani hidup ini, dan agar kami aktif ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, anugerahkan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita atas kasih karunia yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami. Sembuhkan mereka yang sakit, topang dan tolong mereka yang lemah dan berbeban berat dan yang mengalami berbagai penderitaan. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Kiranya kami senantiasa mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan untuk kami mampu menjalani hidup ini benar dan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.